Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Barakallahu fikum. Ma'asal muslimin wal muslimah rahimani rahimakumullah. Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang apa yang akan terus dapat mengalir dari pahala kita setelah kematian kita. Tentunya dalam hadis yang masyhur dan sahih, sering kita dengar Rasul mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam wafat, maka terputuslah amalnya, kecuali itu 3 perkara yang akan terus mengalir pahalanya di sisi Allah SWT. Yang pertama tentunya Rasulullah katakan shadaqatun jariyah, sedekah. Ya, harta yang kita infakkan dari sebagian harta kita di jalan Allah SWT, dikatakan jariyah, itu mengalir karena akan terus mengalir pahalanya sampai insya Allah ke kuburan kita setelah kita wafat. Lalu setelah itu ilmu yang manfaat dan anak soleh yang mendoakan kita. Lalu dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, inna mimma yulhiqul mu'min min amalihi ba'da mautihi, di antara yaitu yang akan terus menyertai mukmin dari pahala amalnya setelah kematiannya adalah salah satunya dari beberapa yang Nabi kabarkan, au baitan libni sabilin banah, yaitu rumah untuk ibnu sabil yang dia bangun. Subhanallah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami sedang berada di lokasi rencana pembangunan pesantren putri yang insya Allah akan kami mulai pembangunannya, yaitu per awal Februari ini insya Allah 2023, yang progresnya insya Allah 1 tahun kurang lebih ke depan, ya kita akan kembali memulai setelah pesantren putra Riyadhus Shalihin berjalan dan berkembang dengan baik. Kita akan memulai insya Allah yaitu pesantren putri untuk tingkat SMP dan SMA insya Allah ta'ala. Dan inilah lokasinya. Tentunya subhanallah, ya tadi sebagaimana hadis-hadis yang saya sampaikan, bahwa luar biasa. Ya, di antara kemudahan, di antara kebaikan yang insya Allah kita dapatkan dari rencana pembangunan ini adalah terbukanya kesempatan kita untuk yaitu bersaham. Karena kami tentunya membuka selebar-lebarnya kesempatan kaum muslimin untuk bersaham dalam kebaikan dan berlomba dalam kebaikan dalam rangka membantu terrealisasinya proyek pembangunan pesantren putri ini. Dan insya Allah kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang kita infakkan, apa yang kita salurkan, apa yang kita sahamkan untuk pembangunan pesantren putri ini, yang tentunya niatnya dalam rangka membela agama Allah SWT dan mencetak generasi-generasi yang kuat di atas agamanya, yang kuat akidahnya yang benar, ibadahnya yang sahih dan juga akhlak yang mulia dari generasi-generasi kaum muslimin, itu wanita, dan mencetak wanita-wanita yang salihat. Maka insya Allah itu bagian daripada perjuangan kita yang ketika kita keluarkan sebagian harta kita, insya Allah tidak akan pernah merugi berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan pernah merugi berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menginfakkan sebagian harta kita jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah itulah menjadi pahala yang menetap bagi kita, bahkan terus mengalir. Kata Nabi tadi, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Di antara sedekah jariyah yang akan terus yang bermakna sedekah jariyah dan akan pahalanya terus mengalir, yaitu kata Nabi tadi, ya di antara yang akan terus mengalir dari amalan seorang mukmin yang pahalanya sampai dia wafatnya, pahalanya mengalir sampai dia wafatnya adalah ya membangun rumah untuk ibnu sabil, orang yang sedang di perjalanan. Subhanallah, rumah untuk orang yang sedang di perjalanan saja ketika kita bangun untuk memudahkan mereka, itu memiliki paling besar. Bagaimana kalau kita membangun rumah, asrama, kelas dan fasilitas yang lain untuk orang-orang yang fi sabilillah, berjalan di jalan Allah SWT. Dan para penuntut ilmu adalah orang-orang yang berjuang dan berjalan di jalan Allah SWT. Maka tidak ragu lagi bahwa itu adalah bagian daripada amal soleh kita, dan insya Allah pahala yang akan terus mengalir bagi kita semuanya. Oleh karena itu, naam, kami sekali lagi pengurus Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, membuka kesempatan yang selebar-lebarnya, membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk kaum muslimin yang ingin ikut bersaham dari sebagian rezekinya untuk pembangunan ini. Karena memang pembangunan ini membutuhkan cukup besar dari dana yang harus kita keluarkan, kurang lebih untuk pembangunan awal ini membutuhkan yaitu sebesar 10 miliar rupiah untuk gedung asrama, gedung kelas, dan gedung-gedung yang lainnya, dan fasilitas yang lainnya. Namun sekali lagi, semuanya tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Dengan tangan-tangan hambanya yang Allah luaskan hartanya, yang Allah luaskan hatinya, sehingga dia mampu mengeluarkan hartanya di jalan Allah yang merupakan harta yang hakiki, yang akan terus ditambah di dunia dan terus mengalir pahalanya di akhirat. Hafidzakumullah jami'an wa jazakumul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.